Anda akan bersama saya, Amelia Puspagita, dalam acara APG TV membahas berita aktual dan terkini. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara kita saat ini. Praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi merusak fondasi demokrasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Baru-baru ini, Indonesia kembali dikejutkan dengan terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah. Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Menara BTS. Johnny G. Plate menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI sejak tahun 2019. Dia menjadi bagian Medcominfo dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo untuk periode 2019 sampai 2024. Pria kelahiran 10 September 1956 ini merupakan lulusan Taruna Akademik Ilmu Pelayaran RI tahun 1981. Johnny kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi dan menjadi lulusan sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya 1986. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan Menara BTS. Hakim menghukum Johnny dengan denda sebesar 1 miliar, subsidi 6 bulan kurungan, dan membayar uang kerugian negara sebesar 15,5 miliar. Ia terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 15 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Menurut majelis hakim, Plate tidak mengakui perbuatannya dan terbukti meminta uang kepada Dirut Baktikominfo Anang Ahmad Latif. Sementara, hal meringankan antara lain bersikap sopan. Sebelumnya, jaksa menuntut Johnny divonis penjara selama 15 tahun, denda 1 miliar, subsidi 1 tahun, dan membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar. Akan tetapi, Johnny melakukan pengajuan banding secara langsung. Johnny G. Plate dinyatakan sebagai tersangka pada Mei 2023 lalu, yang kemudian menyalut pemilik. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa untuk ketiga kalinya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu 17 Mei. Ia selanjutnya diperiksa pada Selasa 14 Februari dan selanjutnya Rabu 15 Maret. Dalam kapasitas sebagai saksi, dalam amar dakwaan, Plate disebut setiap bulan diduga meminta uang 500 juta kepada Direktur Utama Baktikominfo, Anang Ahmad Latif. Lantas, Ahmad Latif menyanggupi permintaan Plate. Ia mengirim uang sejak Maret 2021 hingga 2022. Seperti dilaporkan, Plate tersebut mendapatkan fasilitas dari Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gumalang Menak Simanjuntak, senilai 420 juta. Uang tersebut diduga merupakan fasilitas untuk pembayaran Plate bermain golf sebanyak 6 kali. Jaksa juga mengatakan bahwa Plate memerintah Ahmad Latif mengirim uang untuk kepentingan pribadinya. Ahmad Latif dikatakan mengirim uang sebanyak 4 kali, disebutkan jaksa. Antara lain, 200 juta dikirimkan kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur pada April 2021 dan 250 juta kepada gereja GMIT di Nusa Tenggara Timur dan pada Juni 2021. Lalu 500 juta untuk Yayasan Pendidikan Katolik dan 100 miliar kepada Keuskupan Diosis Kupang. Di tahun yang sama, Plate juga mendapatkan fasilitas dari Jemi Setiawan, Direktur Utama PT Sunshine, dalam amar dakwaan.
Disebutkan, fasilitas ini berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol sebesar 452,5 juta. Plate juga diduga mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan, antara lain berupa sebagai pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas ke Paris, Perancis sebesar 453.600 juta, dan London, Inggris sebesar 167,6 juta. Demikian informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi ini. Saya Amelia Puspagita pamit undur diri dan sampai jumpa.